Halo kawan, selamat menonton, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Kembali lagi ke lanjutan alur cerita sebelumnya. Film pun dimulai. Wuji kini sedang berusaha membawa si wanita ke suatu tempat. Ia berusaha menyelamatkannya setelah terkena jurus yang sangat beracun. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Wuji teringat masa-masa saat bersama orang tuanya. Si wanita berencana mengajak Wuji ke Kuan Mingtin, karena menurutnya, hanya di sanalah tempat yang paling aman untuk mereka. Dan Wuji pun menuruti permintaannya. Di tengah perjalanannya, Wuji bertemu dengan seorang wanita. Lalu ia fokus menatap batu giok yang ada di bajunya. Ia pun teringat waktu kecilnya saat ia memberi batu giok kepada gadis kecil. Lalu Wuji pun bertanya tentang batu giok tersebut. Si gadis pun menjelaskannya, dan ternyata dia adalah Shiruo, sang gadis kecil itu. Setelah turun dari perahu, Shiruo menawarkan mereka numpang bersamanya karena jalannya sara. Saat di dalam kereta, tiba-tiba Shiruo menanyakan siapa namanya. Lalu Wuji menjawab dan menyamar sebagai Chi Ahniyu. Shiruo pun menawarkan kepada Wuji agar membawa si wanita tersebut bertemu gurunya untuk berobat di sana. Namun, Wuji menolaknya karena tak mau merepotkan orang lain. Akhirnya Shiruo pun telah sampai ke tujuan dan mereka pun berpisah untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Dan di sisi lain, Wudang dan Emei sedang mengadakan pertemuan untuk membahas persatuan antara kelompok mereka. Bersatunya Emei dan Wudang kini membuat 6 aliran putih bersatu. Setelah 6 aliran putih bersatu, kini mereka berencana pergi ke Kuan Mingtin untuk membasmi sekte iblis. Dan tiba-tiba, di tengah percakapan mereka, ada seorang penyusup yang sedang mengintai mereka. Dia adalah kelelawar penghisap darah, salah satu anggota dari sekte iblis. Ia pun menculik salah satu wanita untuk dihisapnya. Sontak dengan cepat, pemimpin Emei langsung menyerangnya untuk menyelamatkan si wanita tersebut. Dan kekacauan pun terjadi. Lagi-lagi dia berulah dengan menculik Shiruo untuk menghisap darahnya. Dan tiba-tiba datanglah Wuji, datang untuk menyelamatkan Shiruo. Mereka pun kembali bertemu. Wuji nampak sangat khawatir dengan keadaan Shiruo.
Sontak para pemimpin 6 aliran putih kaget melihat kemampuan Wuji. Mereka mempertanyakan siapa Wuji sebenarnya. Namun dengan cerdiknya, ia pun mengeluarkan jurusnya untuk mengelabui dan pergi meninggalkan mereka. Dan segera menghampiri Xiao Cao yang merintih kedinginan karena racun di tubuhnya semakin bereaksi. Wuji pun langsung membawanya pergi untuk segera menolongnya. Para pemimpin Kuan Mingtin telah mengetahui bahwa wilayahnya telah dikepung oleh para anggota 6 aliran putih. Sang kelelawar penghisap darah pun datang melaporkan bahwa ia mendengar kabar bahwa para anggota 6 aliran putih sedang mencari orang yang sedang menyamar sebagai Wuji dan akan membunuhnya. Dan akhirnya Xiao Cao dan Wuji pun sampai ke tempat tujuannya. Namun sesampainya di sana, Wuji pun diserang oleh sang kakek. Karena sang kakek mengira dialah orang yang sedang menyamar sebagai Wuji. Dan di tengah peperangan, Xiao Xiao mengajak Wuji pergi ke tempat rahasia. Bahkan sang kakek pun tak tahu bahwa ada ruang rahasia di dalamnya. Perlahan Xiao Cao dan Wuji pun mulai memasuki ruang rahasia tersebut. Namun di sisi lain, perlahan para anggota 6 aliran putih mulai memasuki kawasan Kuan Mingtin. Dan tiba-tiba di tengah perbincangan mereka dikejutkan oleh seorang penyusup, yaitu Cheng Kun. Ia mampu memasuki lewat tempat terlarang di kawasan Kuan Mingtin. Akibat kejadian itu, membuat para pemimpin sekte Ming murka dan langsung menyerangnya. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan 2 pendekar sakti, sang pemilik jurus tapak Sin Min yang sangat beracun. Akibat jurus beracun tersebut, membuat mereka tak punya kekuatan lagi. Di dalam ruang rahasia, dengan arahan Xiao Cao, Wuji pun mulai berlatih tingkat 3 jurus, menggeser alam semesta. Dan pada akhirnya para anggota 6 aliran putih mampu memasuki kawasan sekte Mein. Lalu pertarungan pun dimulai. Dan di sisi lain, Wuji pun terus berlatih tingkat 3 jurus menggeser alam. Hingga pada akhirnya, Wuji pun mampu menguasai 3 jurus tersebut. Xiao Cao pun mulai melemah karena racun di tubuhnya semakin bereaksi. Dan dengan kesaktian tingkat 3 jurus menggeser alam, ia mampu memindahkan racun di tubuh Xiao Cao pada tengkorak di sampingnya. Wuji pun berhasil menyelamatkan nyawa Xiao Cao
dan kini Xiao Cao sudah pulih kembali. Di sisi lain peperangan masih terus berlanjut. Raja Elang sang kakek Wu-Jie nampak kewalahan menghadapi para pendekar 6 aliran putih. Di tengah pertarungan, mereka dikejutkan dengan munculnya Wu-Jie yang mampu menembus tembok dari ruang rahasia. 昨天你侥幸跑了，现在还敢出现？不是，但我得知今日6大派围攻。 Kini para pendekar Sekte Ming mulai melamar akibat racun yang mulai bereaksi dalam tubuhnya. Melihat mereka semakin melemah, Wu-Jie pun segera menolongnya dengan menggunakan tingkat 3 jurus menggeser alam dan Wu-Jie pun berhasil. Kini, Wu-Jie pun ditantang oleh seorang pendekar Shaolin. Dan akhirnya pendekar Shaolin pun kalah. Dan kini Wu-Jie pun ditantang oleh sang pemimpin Emei. Wu-Jie pun teringat saat ayah Wu-Jie dibunuh olehnya. Dan tiba-tiba Shiruo disuruh sang guru untuk membunuh Wu-Jie. Secara terpaksa, Shiruo pun menusuknya. Wu-Jie pun tak mampu lagi bertahan, lalu tergeletak. Apakah Wu-Jie mampu terselamatkan? Simak keseruannya di part selanjutnya.